warahmatullahi wabarakatuh. Jadi langsung aja ke malam-malam ya. Malam minggu besok kan di Wonan. Insyaallah Panglima TNI, Kasat, Pangdam, dan Rem datang semua besok. Dan dalam kesempatan itu pula sekalian Abah menyerahkan bangunan depan itu untuk orang ini. Mana ada pondok pesantren ngasih orang ini? Sejarah di Indonesia itu, benar kan? Sebagai wujud cinta kita terhadap tanah air, kan gitu. Bicara cinta itu kan gampang. Aku cinta, tapi rongrong. Nah, cinta itu tidak pernah rongrong. Cinta itu selalu ingin memberi. Cinta tak pernah ingin diberi, tapi cinta selalu ingin memberi. Betul begitu? Nah, sekalian aja lah, walaupun besok belum selesai, tapi secara seremonial nanti saya serahkan. Pernah nggak pesantren nasi kurang itu? Saya kasih, saya dibanggakan sama lahan-lahannya sih. Bukan apa-apa. Jadi inventaris negara ini. Ya ini cuma sedikit, jangan dilihat nilai sedikitnya, tapi besarnya cita dan yang kecil itu yang harus dilihat. Ya kenapa nggak punya kepentingan? Pengusaha bukan, benar nggak? Barangkali mau datang pilih tentara nggak mungkin. Nanti saya bilang ini semua swadaya dan dijamah monarki segitu. Bahkan sudah ada nanti 1 unit mobil saya serahkan untuk dan ramenya untuk mobil dinas. Terus 2 unit motor train yang nantinya bisa sampai 20 unit motor train. Yang 2 dari apa, sisanya saya bodong aja nanti terus. Ikhlas apa enggak? Saya nanya, kamu ikhlas apa enggak? Yang ikhlas itu aja, yang ikhlas sama maju. Jadi cinta bukan suatu ucapan, kan gitu kan apa sih bilang. Tapi cinta adalah pembuktian dengan perbuatan. Saya lihat kesana itu sudah sepuh, ya. Ternyata dari saya itu jauh. Makanya wajar kalau kesana itu jalan datang, tapi hatinya tetap nyambung. Kalau yang dekat-dekat di pasar minggu dia datang, benar gitu ya saya. Tuh, kenapa? Ya saya juga maklum sudah sepuh ya, jauh lagi. Yang muda saja belum tentu sanggup. Nah, tapi masih menyempatkan diri datang gitu. Ini saya pikir berapa minggu, 3 minggu, pokoknya mulai habis lebaran aja ya. Sama istrinya, sama anaknya ini di depan dikasih kayu motor ini. Ini kemana nih? Saya kemana? Loh, mobilnya kenapa nggak bawa mobil? Mobilnya buka-bukaan Pak, jual aja ya. Sudah lah, sudah tawarin, cuma ditawar 5 juta. Ditawar 5 juta. Ya udah kasih aja, beri kapan nanti duitnya 5 juta ini. Beri aja kapan. Akhirnya besoknya datang, antri duit 5 juta dan mobil 5 juta. Ya udah minggu besok. Pulang bawa mobil, ya saya beli mobil, tapi jangan kita mobil bagus ya. Saya beli mobil harga 55 juta. Mana ada 5 juta dapat mobil 55 juta? Nggak ada itu ceritanya. Ada nggak ceritanya? Nggak ada.
Jadi imamnya tak perlu iri sudah. Ini sudah tatanan dari Allah. Kan gitu kan ya? Itu sudah tatanan. Mungkin apa itu? Oh, susu sederhana. Jadi kayak kerokit dulu. Terus kerokit SMS apa? Wah, saya tidak ujian dari apa? Barangkali dapat nasihat dari apa? Saya bisa sehat apa kayak dulu. Oh iya, bodoh. Nasihat apa cuma satu gitu. Sambian bisa usaha dapat uang banyak, sehat lagi kan ya? Kalau sekarang kan tidak bisa mau usaha apa, betul apa enggak? Benar kan? Harus sehat. Kenapa? Jadi kalau penyakit itu gini, kayak apa namanya, kayak stroke apa itu butuh refleksi. Tidak cukup butuh refleksi. Misalnya, ya lihat keindahan alam aja kita. Ciptaan Tuhan itu yang kita lihat, kita saksikan, kita syukuri. Betapa hebatnya Allah menciptakan alam itu. Nanti setiap ini dicampur itu penyakitnya satu-satu. Sudah kita lihat, oke. Cari toko yang kiranya setahun 25 juta nanti saya bertahun. Nanti sampai dengan batu aja. Kemudian nyari tak temu. SMS Pak, yang 25 juta nggak ada 50 juta. Gampang. Sewa separuh. Kalau nggak boleh ya jadi. Nggak perlu cari tempat yang strategis. Yang penting ramai. Ya, benar nggak? Jadi kalau rezeki itu nggak mesti kamu harus ada di pasar. Biar kamu buka di sawah, pinggir sawah, yang penting ada jalan. Kalau Allah menghendaki di situ ramai, bakalan ramai. Kalau usahamu ramai karena di pasar, saya nggak heran. Tapi ketika kamu buka usaha jauh dari keramaian, tapi bisa ramai, baru saya katakan itu luar biasa. Jadi kalau masih melihat keramaian, berarti masih bergantung kepada makhluk. Betul? Tapi kalau mana yang dapat, oh di tempat ini yang dapat, ya sudah, berarti inilah takdirku di tempat ini. Yakini itu. Sehari mungkin belum ada orang, 2 hari belum ada orang, tidak masalah. Anggap aja itu refleksi. Yang penting masih bisa melihat orang yang lewat. Cewek-cewek begini masih bisa dilihat. Anggap hiburan. Kalau sekadar nongkrong di pinggir jalan melihat orang lewat kan dirasani orang. Tuh ngapain kayak nongkrong di pinggir jalan jam hari ini melihat orang lewat? Bener nggak nih? Ada liu-liu. Bener nggak gitu? Jadi buka usaha yang pinggir-pinggir jalan, nggak perlu di tempat ramai, walaupun sepi. Sehari belum ada pembeli, 2 hari nggak masalah. Kok sebelum usaha juga nganggur, betul nggak? Sebelum usaha nganggur, sama-sama dapat penghasilan. Mendingan di situ ada yang ditungguin. Masa tidak akan ada 1-2 hari yang akan datang? Disinilah kita latih berharap selalu akan Allah. Betul nggak? Sehari ini nggak ada, tapi kok banyak cewek-cewek lewat di situ, hiburan, depresi. Kali ada yang tersenyum aja udah cukup. Belum apa cuma melirik itu aja, di dagangannya tidak masalah. Untung masih ada orang yang melihat. Bener enggak? Masih harus untung nih. Nggak ada yang melirik sama sekali. Untung pangnya tokonya masih ada. Di mana ada manusianya pasti ada rezekinya. Ini yang harus ditanam ini. Oh kadang sampean tidak sabar. Sehari pembeli cuma dapat 1 orang dapat 10.000, kadang sudah mulai putus asa. Aduh kalau begini terus bagaimana? Ya kalau begini terus bagaimana? Ya nikmatinya aja begini.
Kadang kalau ternyata tahun karena sepi akhirnya tutup, kan salah apa enggak? Rugi juga kan? Ganti warung nasi. Enakan warung batu, nggak habis gak bakalan basi. Buka kisahnya oke, nanti batunya saya yang kirim. Tapi satu saya pesankan, ikutin cara Abah kalau usaha. Saya bilang, jangan mencari untung besar, biar kecil yang penting lancar. Kalau untung besar orang beli sekali, kemudian di tempat lain ada barang yang sama lebih murah, maka tidak akan ada orang yang datang lagi. Tapi kalau lebih murah dari tempat lain, cerita dari mulut ke mulut, sama dengan jamaah manakib. Karena jamaah manakib datang di sini terasa enak, mulut ke mulut, LFL, lewat mulut lewat mulut, LFL, ya, multilevel, ya, marketing, mulut lewat, karena terasa enak. Cerita, waktu makan juga begitu. 1-2 orang yang makan di tempatmu, kamu ramah dan menghidangi dia. Ramah, senyumnya selalu dilempar. Sebenarnya masalahnya nggak juga, senyumnya orangnya dilihatnya. Ada nilai lebihnya. Sudah makannya nggak enak, senyumnya nggak enak. Benar nggak? Begitu juga jamaah manakib ini harus buat bagaimana orang itu enak, jangan pernah putus asa. Ramai dan sepi itu sudah biasa. Inilah namanya kehidupan. Kalau ramai terus enggak cuy. Ada naik, ada turun, betul. Ada siang, ada malam. Iya Pak tidak? Ada senang, ada susah. Susah dan seterusnya susah. Senang juga pasti ada susahnya. Mau beli mobil. Betul tidak Bu? Betul apa betul? Maka dari itu ya, saya yakin jamaah manakib kalau diterapkan betul-betul apa yang Abah sampaikan, hidup ini gak perlu pusing. Ngapain pusing? Enjoy saja. Iya apa tidak? Nikmati. Senang ya nikmati senangnya, susah ya nikmati susahnya, enak nikmati enaknya, lagi gak enak ya nikmati gak enaknya. Jangan ketika gak enak marah-marah. Jadi kalau Mata mengatakan hati lapang, ya rezeki gampang. Jamaah manakib ini, saya yakin tidak semua yang datang ke sini itu berangkat dari rumah enak. Mana yang berangkat dari rumah gak enak? Mana? Itu rumah gak enak. Tapi begitu sudah nyampe ke sini, ya, saya lupa juga, benar nggak? Ya begitulah harus menyikapi hidup itu seperti itu. Kalau Abah bicara semacam ini, ya Abah sudah kenyang dengan yang gak enak. Ya, tapi buktikan bahwa kamu juga layak untuk dihargai, gitu. Layak untuk dihargai. Bagaimana untuk bisa menunjukkan kelayakan itu? Ingat, apa sudah sering bilang, Suma tastaki min qadir la Allah najah fi ghairi asal. Di mana dan kapan saja tetap istiqomah tidak kepadamu, mungkin nanti kepada keturunanmu diangkat, kamu ikut terangkat. Betul? Jangan saya juga kalau udah miskin nggak bisa begitu. Miskin kan kamu, belum tentu anak
kamu nanti miskin. Ya benar. Kan fa'innamal usri yusra itu tidak mesti ke kita. Orang tua apa seperti kita, nah, percaya orang menangis tidak selamanya menangis, hujan tidak selamanya apa, nimur tak sekal senimur, benar-benar nimur, benar-benar hujan, benar panas. Ya, artinya kalau kemarau tidak selamanya akan kemarau, pasti ada musim hujan. Hujan tidak selamanya hujan, pasti ada terang. Panas tidak selamanya panas, pasti ada hujan. Nah, tapi kalau melihat kondisi orang tua di kala itu, apa yang mungkin senang dari mana? Mau kamu derajat dari mana? Wong bapak saya tukang bajak sawah pakai sapi itu, sapi-sapinya orang. Ibu saya tukang masak, tanah pun yang di tempat itu milik pemerintah. Rumah bilik makan pas-pasan kadang jual kiri. Dari mana secara logika? Tapi janji Allah itu benar. Di balik kesulitan ada kemudian, di balik kehinaan akan ada kemudian. Tidak kepada orang tuaku, tapi Allah berikan lewat saya. Ketika saya dididik oleh Allah, orang tua saya pun terangkat. Jamaah menaikkan semua kirim Fatihah. Betul apa enggak? Betul apa betul? Betul? Makanya kenapa Abah cerita di buku itu belakang-belakang sudah dibaca semua kan? Untuk apa? Bukan apa pamer. Bukan. Jadikan semua ini perjalanan hidup Abah yang seperti itu. Jadikan itu motivasi buat jamaah menaik. Tahu motivasi? Tahu apa enggak? Ya anggap aja tahu lah. Penyemangat, support. Ketika kamu berada dalam kondisi seperti itu, ingat orang yang kamu cintai memiliki sejarah yang sama dengan apa yang kamu alami. Betul? Betul apa betul? Jadi itu gunanya saya buat buku untuk itu loh. Jadi sebagai orang tua, ketika dalam keadaan susah, ingat apa yang disampaikan oleh orang tua Abah, membesarkan hati Abah. Betul apa enggak? Disandarkan ke mana itu? Disandarkan ke siapa? Dan bagaimana Abah menyikapi keadaan hidup? Selalu Abah penuh dengan riang gembira. Betul? Ada enggak lihat susah di dalam penampilan itu? Ada enggak? Semua itu. Karena prinsip Allah begini, hai melarat, hai susah, aku yang akan takut kepada kamu, takut apa kamu yang akan takut kepada aku. Itu bagaimana kamu bisa menaklukkan kesusahan kalau kamu tak ridho, tak terima dengan apa yang Allah takdirkan? Tidak mungkin. Kamu bisa menaklukkan apa yang terjadi kalau kamu rela dan ridho dengan apa yang terjadi. Kunci. Benar apa enggak? Benar apa enggak? Kalau kamu tidak ridho dengan yang terjadi, kamu tidak takluk itu sudah berarti kamu yang ditaklukkan oleh keadaan, bukan kamu yang menaklukkan keadaan. Tapi kalau kamu ridho dengan yang terjadi, di saat itulah 1-0 buat kamu. Kamu telah mampu menaklukkan keadaan yang terjadi. Dengan apa? Kerelaan, keridhoan kamu dengan apa yang terjadi. Setuju? Setuju? Baru setelah kamu dapat menaklukkan itu semua dengan rela kamu kepada Allah, baru kata Allah, ya dunia uhdumi liman khudamani, itu terjadi. Hai dunia, Allah bilang, ya Allah yang ngomong, bukan Cesare. Hai dunia, tunduklah kamu kepada orang yang tunduk kepadamu. Bukan jangan diartikan orang yang tunduk kepada Allah itu sholatnya sampai jidatnya hitam, ya, tumit sini ini mata kakinya sampai mentul kayak begini, saking begini tidak pernah putus simak terus. Bukan di situ tanda orang tunduk kepada Allah, dia menerima dengan rela hati apapun yang Allah berikan kepada dirinya sebagai wujud ketundukan kepadanya. Kalau yang sholat sujudnya sampai lama jidatnya itu orang ahli iman.
sudah dibedakan. Ada orang ahli ibadah, ada orang ahli takwa. Orang ahli takwa tidak sama dengan orang ahli ibadah. Orang ahli ibadah belum tentu mereka menjadi orang ahli takwa. Tapi kalau orang ahli takwa sudah jelas diamnya, duduknya, melangkahnya, tidurnya jadi ibadah semua sudah. Apalagi sholatnya, tidurnya saja jadi ibadah. Kalau orang yang takwa atau ahli takwa kepada Allah. Apa itu takwa? Takluk kepada Allah. Dengan apa? Dengan apa-apa yang Allah kehendaki atas dirinya, dia terima dengan lapang dada dan rela hati sebagai wujud ketakwaan dirinya terhadap dia. Paham? Harus paham. Nggak paham bagi aja paham. Nanti tidak paham. Sampai ahli ini udah. Tapi kalau sampean itu tidak ahli takwa, tidak terima dengan yang terjadi, tidak mungkin sampean bisa bertahan. Begitu kena sedikit oleh kapal boleh oleh, tapi haluan jangan dirubah. Kamu saya katakan, jadi ibaratkan sebuah perahu kapal, ya. Kamu adalah kapal. Nah, kodanya adalah kamu. Kalau kamu mampu melewati gelombang kehidupan ini, gelombang lautan yang besar, mampu menerobos ombak yang besar, maka saya katakan itu baru nakoda luar biasa. Baru ada ombak kecil saja sudah balik, baru ada angin kencang sudah balik. Kenapa? Ombaknya besar. Hidup zaman mana ke? Siapa yang ingin sukses? Saya. Siapa yang ingin sukses? Saya. Jangan saya begitu. Siapa yang sukses? Saya. Jangan kaku-kaku. Mau sukses aja nggak semangat. Pengen sukses, terus siapa yang sukses? Karena yang ingin sukses, siapa yang sukses? Semangat, siapa yang sukses? Saya. Itu jalan. Belum zaman lagi. Luar biasa. Siapa yang ingin sukses? Saya. Begitu siapa yang katakan saya, kan gitu ya. Siapa yang ingin sukses? Saya. Bu, ketika usahamu itu maju, kamu mengatakan saya ingin sukses. Ketika usahamu maju, kamu punya rencana A, rencana B, ingin bangun rumah, ingin beli mobil, ingin berangkat haji, 10 orang berangkat, wajar. Usahanya sukses, hitungan per bulannya jelas. 1 bulan saya dapat misalnya 200 juta atau 1 M, wajar. Ketika usahamu nyungsep, kamu bilang, sabar kau, tunggu nanti saya akan belikan kamu mobil yang seperti apa? Apa rodanya yang di atas? Tinggal ngomong. Sekarang sabar dulu, belum saatnya datang. Percayalah, suatu saat nanti keinginanmu akan kamu penuhi ketika Allah sudah menunjukkan kuasanya. Ini yang penting. Betul? Ketika kamu mampu bicara semacam itu dalam keadaan nyungsep, bikin malaikat itu geleng-geleng. Ini waras gak sih orang? Begitu dia panas, jelas panas. Tapi kok mata panas? Ternyata keyakinannya itu bukan mengandalkan diri atau keadaannya. Ternyata dia melihat ketika kun fayakun Allah itu datang. Kan sudah sering dicontohin jawab. Sama siapa? Sama Allah. Lewat. Bagaimana kronologisnya? Betul nggak? Apa mau bikin pondok dari tempat kontrakan sampai banyak yang kabur?
lantaran apa yang nggak stres? Gimana nggak stres? Kok bayar kontrakan 15.000 saja nggak sempat kok? Kadang bayar kontrakan itu 15.000, ya. Kadang yang ngaji sakti itu patungan, nggak sanggup. Tapi semakin susah, semakin nyungsep, apa semakin tiap malam gambar ganti-ganti, pakai apa? Digambar 2 lantai bangunan itu. Nanti besok ada kurang bagus, yang ini kita ganti lagi, begini aja bentuknya. Tiap hari, lama-lama sakti bosan. Ini waras gak kiai saya? Kadang nasi saya diberikan di warteg sama sakti kok, tanya. Bilangnya bapak dulu itu, ada yang pas, ada yang bapak. Mas sudah makan, sudah. Alhamdulillah sudah. Kapan mas kemarin? Sudah kemarin. Dibeli. Nah, masuk akal. Tahun depan saya akan bangun pesantren. Masuk akal apa enggak? Membuat makan, bayar kontrakan 15.000 aja gak ada kok. Tahun depan, waktu terhitung 10 bulan lagi. Agustus tahun depan saya mau bangun pesantren 2 lantai. Dari mana? Tidak tahu, cuma yakin aja ini akan terjadi. Dari mana ya? Gak salah Allah punya urusan. Sampai akhirnya gak ada ya. Tinggal 1 orang. Ya ini. Saya tanya, mana lisan kayak ini? Aku mas. Loh, saya tidak stres. Stres gimana ya? Gimana nggak stres? Sendiri yang sampai membayar pun saya mas. Kok bayar kontrakan mau dari lain kok bapak kontrakan dari mana? Ya bisa misalnya. Perasaan saya juga stres ini. Tapi kalau ngikutin akal, saya stres. Tapi di sini bukan akal yang berbicara, disinilah iman saya pertaruhkan. Oke, gitu. Apakah kamu ikut mereka? Apakah kamu ikut menjadi bukti apa yang saya ceritakan? Kalau kamu ikut mereka, kamu cukup menjadi saksi. Tapi kalau kamu ingin jadi bukti, ikutin saya. Ya udah mas, saya pikir-pikir dulu. Jadi pikir dulu sih. Orang santri, kata santri, tetap saya ingin bodoh. Perjalanan akhirnya satu ketika ada namanya Pak Alam Sukmana. Dia punya masalah, kebetulan kenal waktu pabrik, dia itu manajer di perusahaan PT Satan untuk saya kerja waktu itu. Dia punya masalah gini, minta doa. Iya udah malam, insya Allah sukses. Alhamdulillah sukses, ngasih uang 1 juta. Dari uang 1 juta saya memberanikan diri dari tanah. Saya panggil 1 juta. Sisanya 3 bulan lagi. Kalau 3 bulan tidak bayar uang 1 juta, gila. Loh, tahun itu 95 uang 1 juta itu besar loh. Sama dengan 1 juta itu bulan. Gaji waktu itu cuma masih 60.000 sebulan. Berarti untuk berapa tahun itu 1 juta? 2 tahun lah ya, kurang lebih. Udah. Akhirnya saya tidak pernah berpikir dari mana sisanya nanti. Sudah pokoknya pada lama. Nah begitu sudah mulai kebeli tanah, mulai ada yang percaya lagi. Kok kayaknya benar ini. Modal keluarnya masih 8.275.000 lagi. Tanahnya 265 meter. Masih ingat apa? Ya, 20 meter kali 12,5 meter. Jadi 265 meter. Harga totalnya 9.275.000. Saya panggil 1 juta berarti kurang 8.275.000. Menjelang hari hanya itu ada ide neneknya Umi Atun datang ke kontrakan. Nah Eji, ini ide habis jual sawah, ibunya Atun sudah dibagiin, semua tak bagiin, dan ini bagian
ide dititipkan sama Nak Eci 10 juta. Nanti kalau ide meninggal dunia, tolong yang ngurus ide itu Nak Eci, katanya. Pikir saya, kayaknya nanti besok ya. Itu bisa nggak kok ya? Oh jadi menurut saya terima itu, terus dikasih lagi. Kalau nggak salah waktu 300.000 dikasih. Udah, begitu pulang saya bayarin itu. Kekurangan itu saya bayarin, saya lunasin. Begitu lunas, ada namanya Mas Harkoyo mau bangun rumah, ya. Tapi belum ada modal, dia kumpul. Ada bata kalau nggak salah 1.000, ada pasir 1 truk. Saya pakai dulu, saya bilang. Pakai dulu pasir sama pasir 1 truk, bata 1.000. Mulai dulu. Alhamdulillah 1 tahun persis bangunan itu selesai. Begitu bangunan selesai, baru mau pindah kurang seminggu, kurang 1 bulan, ingin melihat saya bangun pondok pesantren itu. Main ceritanya, masih dikontrakan saya, tapi bangunan sudah jalan, belum pindah saya. Nyampe di kontrakan sakit, langsung meninggal. Jadi pagi-pagi hari ini, waktu itu hari Minggu meninggalnya. Malam Senin saya pengajian, meninggal di kontrakan. Akhirnya selesai ngaji, saya minta KPH. Akhirnya jamaah itu patungan, dikumpulin uang. Saya nggak nyuruh, ya. Ada yang punya inisiatif ke situ, dapat uang itu 12 juta kurang lebih. Ingat saya, pikir saya, kenapa ikhlas? Saya punya utang 10 juta. Uang 10 juta suruh urus kalau ini itu meninggal, ya sudah selesai. Betul enggak? Ini cara Allah menata. Tapi apa terbayang seperti enggak? Dari mana? Enggak, cuma satu, yakin ini akan terjadi. Hanya itu aja. Makanya saya bilang, kita boleh kamu ngobrol, tapi soal keyakinan ayo adu sama saya. Apa arti cuma dalil kola sampai kebul? Ya benar. Yakin, hakul yakin. Kalau hakul yakin, itu setelah melihat bukti. Kalau hakul yakin, belum melihat, belum merasakan, tapi sudah percaya. Seperti kamu percaya dengan adanya surga, percaya adanya neraka, percaya adanya dosa. Kayak apa wujudnya? Bulat, lonjong, segi 4, segi 3. Tapi kamu percaya? Itu namanya hakul. Belum kamu melihat, tapi yakin dan percaya. Kalau kamu percaya dengan adanya surga dan neraka, kenapa kamu tidak percaya dengan apa yang kamu yakini kepada Allah? Maka ketika Allah mengatakan kun jadilah, fayakun, maka jadi bagi Allah. Kenapa ada? Iya apa tidak? Iya apa tidak? Begitu juga ketika sejarah ini lagi yang itu betul-betul dipertaruhkan itu jamaah. Kamu kan yakin banget kalau Abah sudah punya tanah di Kerawang, betul? Yakin nggak waktu itu? Padahal Allah diwarnati demi Allah sejengkal pun Abah tidak punya tanah. Sehingga jamaah pada nyari di mana tanahnya Abah, ya nggak tahu. Tanya ke lurahnya nggak ada. Katanya daerah Nasdem, nggak ada yang tahu, mana tahu saya belum pernah melihat. Nah, untuk menambahkan yakin ke jamaah, disuruhlah jamaah bawa pondok. Tambah percaya nggak kalau bawa? Padahal sejengkal pun Abah belum punya tanah. Ketika bangunan mau dimulai, sudah mulai punya, sudah kebeli waktu itu masih 5 hektar, baru 5.000 meter. Bangun tadinya tukang sudah siap untuk mulai, kan gitu apa kan? Cuma karena musim hujan, kan gitu apa? Rugi kita bayar tukang, gak ada kerjaan. Gimana kalau nunggu musim kemarau? Setuju. Sebenarnya bukan gitu, tanahnya belum lunas. Masih ingat apa bilang? Kalau 2 tahun bangunan gak jadi, saya berhenti jadi kiai. Masih ingat? Sumpah gak abang dulu?
Wallahi wallahi kalau 2 tahun bangunan tidak jadi, saya mau berhenti jadi kiai. Saya nggak mengatakan nggak selesai ya, jadi 1 tahun membangun apa sudah pindah nggak sih? Sudah pindah kan? Berarti sudah ada yang enggak. Nah, ini bukan pakai coba lah. Apa yang aku sampaikan kepadamu itu satu wujud keyakinan. Katanya kamu cinta, makan apa yang aku makan, minum apa yang aku minum. Aku ingin kau merasakan apa yang aku rasakan. Kadang-kadang juga ambeknya dibuli. Berarti apa kamu? Ambeknya dulu. Bila kita kira ambeknya dulu. Usahanya begini ambeknya dulu, bukan yakinnya yang didahulukan. Kadang nyalain suami, nyalain istri. Ketika mau usaha di orang, waduh habis suaminya, dipecah-pecah. Giliran mereka, maaf Pak, terus kurang. Mana jadinya? Aturan tidak seperti itu. Ada nggak yang begitu? Ketika suami membangun bisnis, tiba-tiba gagal, padahal waktu musyawarah sama kamu punya harapan, betul. Tapi begitu gagal, pernah kamu mendukung suami kamu? Sudahlah Pak, ini sudah maunya Allah. Pernah nggak? Iya sekarang nggak, dulu boro-boro. Enggak dilihatnya dulu itu, main percaya saja. Kalau sekarang jangan begitu lagi, ya itu bagian dari proses perjalanan apa yang diimpikan akan menjadi suatu kenyataan. Hidup jangan lagi. Siapa yang ingin kawin lagi? Ya udah, gimana kalau Umi sudah selamat pidato dulu ya? Ini mana Umi? Ini. Sekarang Umi ada di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lidinihi alladzi akmalahu wa qadha. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad alladzi jalabahu min khalqihi wassafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du, janabal mufakhram murabbi rahina wa jasadina sahibul fadilah wal karamah. Guru kita bersama, orang tua kita bersama, yaitu Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi beserta keluarga besarnya, maka Allah betul hayatihim, yang saya muliakan segenap para ustaz, para kiai, para hajiman. Punten saya tidak sebut nama, bukan berarti kurang hormat, bukan berarti kurang taklim, namun mengingat memang saya mohon maaf Abah berangkat dari rumah sudah habis maghrib, karena alhamdulillah ya lagi laku. Kalau tadi beliau bilang ibu bapak sering melihat saya sekarang di RCTI, ya alhamdulillah, itu suatu bukti bahwasanya yang pada saat itu saya pernah ngadu sama Abah, saya pernah curhat sama Abah karena ada kelakuan seseorang menurut saya itu merupakan satu kezaliman. Waktu itu Abah cuma jawab, beliau cuma jawab, jangan kamu merasa terhina, tidak mungkin ada kemuliaan kalau proses penghinaan tidak kamu alami. Dan alhamdulillah, kalau
izin Allah, alhamdulillah dengan barokah dari orang tua dan guru. Kalau bulan kemarin saya hanya ngisi di salah satu televisi yaitu RCTI. Insya Allah bulan depan saya juga akan ngisi di Trans 7. Terus juga saya mau ngisi di Antv. Jadi 3 dapurnya ya. Alhamdulillah barokah dari guru kita. Makanya apa selalu bilang wala taqnatu min rahmatillah. Jangan sekali-kali kamu putus asa dari kasih sayang Allah. Dan juga saya berangkat ke sini mohon maaf Abah, tak angkom. Saya ini cuma nganterin murid saya. Dan aja. Ini orang mana? Ceritanya kemarin saya itu soal ke Abah. Murid saya ini mohon maaf soalnya gimana ya? Dia ini nggak punya kaki, nggak punya tangan. Memang dari keluar. Mungkin di rumah saya di Malang, alhamdulillah. Sekarang ini ke Jakarta, kemarin saya ajak soal ke Abah. Begitu saya ajak soal ke Abah, tahu Abah pulang dari rumahnya Abah. Dia itu meleleh kalau kata orang Madura itu di depan pintu. Dia cuma bilang begini, ya Allah, Arab ini, punten, ya Allah. Saya tanya lagi, Arab ini, namanya Mati. Dia bilang gini, Kiai kabisnya, manggil saya Nyai. Kiai kabisnya banyak salahnya. Saya bilang, banyak salahnya itu artinya banyak salahnya. Saya bilang, apa salahnya? Ki salah Kiai, salah Ki Soki, salahnya pesena, salah Ki Genteng, salah Ki Lambe. Jadi banyak salahnya. Oh jadi habis sembahyang maghrib apa mohon maaf isi buntung maaf tak ada semua dia habis sembahyang maghrib ibu mohon maaf dia begini paling tangan dia itu minta sesuatu ke orang ajaran dari Romo Yai dan Akhirnya karena kehormatan orang itu dihargai dia. Ceritanya habis sembahyang maghrib dia duduk di belakang rumah saya. Ya tahu sendirilah rumah saya kan makmur, rumah gandeng sama sumur. Duduk di belakang rumah saya sambil tangannya diangkat begini, ya Allah. Saya bilang hati, puntennya, ya Allah. Apa? Saya bilang, oh ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Saya kata dia. Bukannya begitu nih. Saya kemarin masuk ke rumahnya Kiai, kan sama Abah diajak masuk ke rumah situ kan. Itu hebatnya Abah. Siapapun juga tahunya beliau tidak membeda-bedakan. Jangankan yang punya tangan, kan yang punya tangan aja semua masuk. Ini si Martin bilang, ya Allah, cuma ngomongnya bahasa Madura, dia bilang ini, mobil Kiai gak bisanya. Jakole tekos, rengek artinya rumahnya itu begitu rapi, begitu rapat, begitu cakepnya. Jangankan tikus, nyamuk aja gak masuk. Terus dia bilang, saya bilang, terus kayak gini. Ya, terus ini. Terus saya bilang, aku udah dari akhirat deh. Jangan minta punya sebanyak, kalau ngerat minta sokowe banyak. Saya bilang gitu. Saya ledekin dia, nanti kamu di akhirat gak usah minta rumah, gak usah minta bagaimana macam-macam, minta aja kaki yang banyak. Karena kamu kan gak punya kaki, saya bilang begitu. Jawaban dia sangat filosofis. Dia bilang apa? Puntennya, ya enggak dong. Kalau nanti saya di akhirat minta kaki banyak, tangan banyak, saya kayak ikan cumi. Berarti pinter ikan. Dan alhamdulillah ibu sekalian, mohon maaf minta doanya. Insya Allah mudah-mudahan nanti ya, mudah-mudahan nanti dia bentar
di rumah saya. Nah, dan juga tujuan saya di sini pertama mengucapkan ribuan terima kasih kepada guru kita, kepada Abah Kiai Junaidi Al-Baghdadi atas doa beliau, karena insya Allah untuk bulan depan saya akan lebih sering ngisi di layar kaca, ya. Ini berkat doanya. Dan ngomong-ngomong, alhamdulillah juga baru kemarin saya juga pulang umroh. Sebentar lagi kita akan memasuki Idul Adha. Allah berfirman dalam Al-Quran, Inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Wis ya dulu. Lampau ya. Lanjut. Bahasa Jerman tadi ya. Inna a'tainaka al-kautsar. Kata Allah, sesungguhnya aku Inna. Kalau kata anak pesantren itu Inna itu huruf taukid. A'tainaka, aku berikan kepadamu al-kautsar. Apa itu kautsar? Ni'matun katsiratun, nikmat yang banyak. Makanya kata Allah tadi, jangan hanya senangnya yang kita nikmatin, sulitnya pun juga harus kita nikmati. Alhamdulillah. Punya suami ganteng, alhamdulillah. Punya suami jelek, alhamdulillah juga. Punya istri cantik, alhamdulillah. Punya istri jelek, alhamdulillah juga. Bedanya nggak begitu mahal. Betul. Ibu mohon maaf, profesi apapun suami kita hargai. Ada orang yang punya suami kalau jalan goyang. Kenapa itu? Wah, maklum suaminya pelayanan. Jadi biasa hidup di kapal, jadinya goyang gitu ya. Ada juga orang punya suami kalau jalan ke depan, belakang, ke depan, belakang. Ada yang bilang, kenapa itu suaminya begitu? Alhamdulillah. Kenapa? Karena suami saya tukang jari. Tukang jari ke depan, ke belakang, ke belakang gitu kan? Iya. Makanya apapun yang Allah berikan kita syukuri. Punya suami kaya, alhamdulillah. Punya suami susah juga alhamdulillah. Gak capek hitung duitnya. Betul. Punya suami PNS, alhamdulillah. Punya istri PNS, alhamdulillah. Punya istri guru pun alhamdulillah. Ini ada tetangga saya, istrinya guru TK. Ya namanya guru TK kan ngajarin anak-anak kecil ya. Ini huruf apa anak-anak? Ah, Bu Guru. Ini huruf apa? Huruf B. Yang di belakang udah paham belum, Bu Guru? Ya sudah, ayo kita coba lagi. Kata gurunya. Besoknya ngajar lagi, anak-anak, 1 ditambah 1 berapa? 2, Bu Guru. 2 ditambah 2 berapa? 3, Bu Guru. Loh salah, emang belum paham? Belum. Ya udah, ayo kita coba lagi. Kata si Bu Guru. Suatu saat Ibu Guru nikah. Suatu saat si Ibu Guru nikah jadi pengantin baru. Yang namanya pengantin baru kalau kata anak pesantren, ya laylatul, ya nauzul, ya suruki, la tadui, ya laylatul, ya nauzul, ya suruki, la tadui. Lanjut. Begitu malam pertama, si Bu Guru lupa kalau yang di depannya adalah suaminya. Dianggapnya anak muridnya. Begitu malam pertama, ya gitu dah. Iya batal kemana-mana, guling berantakan. Kata istrinya, Mas, ingatnya itu muridnya, udah paham belum? Suaminya pura-pura bego, dia bilang, belum Bu Guru. Kata istrinya, ya sudah, ayo kita jajan lagi. Ibuku bilang banget. Lah, suaminya pura-pura bego.
Begitu habis perang antara Israel sama Palestina, istrinya masih ingat itu suaminya muridnya. Tanya lagi, Mas, udah paham apa belum? Suaminya bilang lagi, belum Bu Guru. Kata istrinya, ya sudah, ayo kita jajan lagi. Saya jajan terus sampai subuh. Ini artinya apa? Mensyukuri segala profesi yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah. Makanya kata Allah, inna aku berikan kepadamu al-kausar, ayat betul katsiratun, nikmat yang banyak. Kalau udah dapat nikmat yang banyak, bagaimana? Fasoli, syukuri. Kalau bahasanya apa kan begitu ya? Syukuri. Sebab ahli ibadah dengan orang yang ahli takwa tentunya kan beda. Syukuri, fasoli, syukuri. Cara syukur bagaimana? Walhal, kalau punya duit sebentar lagi lebaran Idul Adha, kita kalau punya duit korban. Ada yang bilang nih, saya beli korban setiap hari. Iya, korban apa? Korban perasaan. Kalau musim lebaran haji begini nih, tetangga sebelah kebagian dari korban dari musola, yang sebelahnya lagi kebagian dari masjid, cuma saya doang yang nggak kebagian. Emang kenapa? Panitianya sentimen. Karena dulu pernah dengar sama saya kagak mau, jadi kayaknya dia dendam. Makanya saya korban perasaan ini. Nah, bagaimana rasanya kalau korban perasaan? Sakit. Sakitnya di mana? Sakitnya tuh di sini, di dalam hatiku, gitu kan? Nah, ngomong soal korban, mohon maaf. Ini saya punya cerita, terserah ibu bapak mau percaya mau tidak kalau namanya saya cerita. Ceritanya mau lebaran Idul Adha, ada seorang bapak haji yang suka berburu, tahu berburu? Nyari binatang, tapi dia itu nembaknya pakai bius. Jadi begitu kena, nggak mati, cuma lelah saja. Suatu saat ini Pak Haji ngajak temennya, ayo kita berburu yuk. Nanti kata temennya, nanti kalau Pak Haji dapat binatangnya buat saya ya. Kalau nanti sekiranya sah buat korban, saya buat korban lebaran haji. Udah, berangkat nih orang berdua berburu ke tengah hutan. Begitu sudah di tengah hutan, ternyata di situ ada seekor babi. Tahu babi? Kalau bahasa saya itu celeng. Babinya warnanya hitam. Karena warnanya hitam, otomatis kulitnya juga hitam. Karena kulitnya hitam, mohon maaf, hidung dan bibirnya pun juga hitam. Hitam kemungkinan lagi. Bentar dulu. Ibu udah tahu ada kemana arah tujuannya. Begitu ini si orang yang berburu ini ngelihat babi, temennya dia bilang, kata Pak Hajinya, nah itu ada binatang tuh, sebentar lagi kita tembak. Kebetulan itu babinya lagi tiduran. Lagi tiduran yang kelihatan cuma depannya saja, bibir sama mulutnya sama hidungnya. Kata temannya Pak Haji, jangan ditembak itu. Kenapa? Karena itu babi, itu haram. Pak Hajinya bilang, kita dulu. Tapi kayak ini babinya sudah muslim. Kok tahu Pak Haji kalau babinya muslim? Coba lihat. Tuh kayaknya udah sunnah. Karena yang kelihatan yang hitam sama yang menggelap. Pak Haji, itu babi siapa? Kita ngertiin dulu. Begitu ketembak, betul itu babi. Nah, begitu kena babi, akhirnya apa? Ya jelas dong tidak bisa dikorbankan untuk apa itu Idul Adha. Tapi yang jelas, manusia itu memang kadang-kadang salah niat. Kadang-kadang yang kaya bilang, alhamdulillah, saya bakal karena jangan kata yang susah, enak banget kalau jadi orang kaya. Yang kayak saya ini enggak, padahal manusia itu sangat sinawal. Oleh karena itu, insya Allah mudah-mudahan, nah kita
Bu. Iya. Wes. Gak puas. Kemarin bilang begini, kapan saya diajak ke rumah abah namanya? Gitu. Karena kemarin sama abah juga suntik banyak banget. Kalau sama saya 1000. Oh, begitu ditaruhnya di tasnya. Saya ambil aja separuh. Bilang, coba betulnya, saya betulnya. Lah, saya bilang itu apa? Gimana bener kamu bener guys? Saya bilang sembarangan mau minta lagi. Padahal yang pengen minta saya. Maksudnya minta dia. Ya, ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah. Jadi mohon maaf, saya ngomong dulu ya. Dan insya Allah mudah-mudahan barokah daripada guru kita, barokah dari kita semuanya. Wabil khusus atau nuhun sekurang sudah terima kasih senampung kepada Anda yang mana doa waktu itu sudah diberikan kepada saya, dan alhamdulillah sekarang saya ibaratnya kalau dulu merasa saya didolimi orang, alhamdulillah sekarang saya sudah Allah buktikan bahwa saya kemuliaan itu ada di belakang penghinaan. Amin ya rabbal alamin. Abah udah Abah ya udah ya. Masih sore. Jam 11 kurang 10 menit. Saya mohon doa insya Allah besok saya mau ke Bogor melihat anak saya karena anak saya di sana. Dan mohon doa kepada Abah dan juga kepada jemaah, wabil khusus kepada Abah. Butuh artinya maka ada kainan Abah telepon minta doanya mudah-mudahan beragam tidak ada halangan apa-apa. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, jangan lupa nanti ketemu di layar kaca setiap pagi jam 5:30 sampai jam 6 di RCTI. Oke. Nanti ketemu dengan saya di Trans 7 dari jam 5 sampai jam 6 menjelang maghrib di acara Pemangga. Dan nanti ketemu dengan saya di Antv insya Allah dalam acara Assalamualaikum ini setiap jam 7:30 sampai jam 7:30. Terima kasih wabil khusus kepada Royani, wabil khusus kepada Abah atas doanya, dan alhamdulillah sekarang saya sudah merasakan barokah yang Abah berikan kepada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yuyun. Mudah-mudahan menambahkan kemantapan jamaah semuanya. Karena dari siapapun itu, kalau memang baik dan benar, maka wajib untuk kita amalkan. Betul nggak? Nggak usah lihat dia ngomong siapa, ya. Masih yang ngomong itu bajingan, kalau bagus ya ambil. Biar yang ngomong kiai kalau tidak bagus ya jangan. Jadi jangan melihat dia berbicara, tapi lihatlah apa isi pembicaraannya. Jadi Yuyun tadi hanya sebatas menceritakan, betul enggak? Bahwasannya kalau kita lihat mungkin sebelum Abah jadi Umi Yuyun itu sudah ustazah, betul tidak itu? Nah, jadi sudah ustazah duluan, karena orang tua beliau itu juga punya pondok pesantren yang besar, ya. Tapi kenapa kok beliau masih mau datang kepada saya, masih berdebat, masih minta doa, padahal beliau juga sudah dimintai doanya. Ini salah satu bentuk adil asal dari tawadu, betul enggak? Karena kita tidak bisa sendiri. Kekuatan satu orang tentu berbeda dengan kekuatan dua orang. Satu orang pengecut, satu orang penakut akan menjadi pemberani kalau berjalan berdua. Jalan di kuburan sendiri takut, kalau berdua berani ya. Padahal teman kamu penakut juga. Cuma pikiran kamu, ada teman saya ini kok berani. Kata teman kamu satunya, ada teman saya ini kok yang berani.
kita kalau kubur semacam ini, energi masing-masing itu keluar energi. Yang satu kurang begitu yakin, yang satu begitu yakin, yang satu masih ragu, yang satu bahkan tidak percaya sama sekali. Hanya karena saling mengeluarkan energi, yang ragu akan menjadi yakin. Contoh, kamu pikir sendiri, jangankan 1 jam lamanya, 20 menit sendiri, 20 menit saja rasanya sudah lama sekali. Betul? Kamu dengarkan pengajian 10 orang, dari 10 orang yang hadir atau 100 orang yang hadir, beda rasanya. 100 orang atau 20 orang yang hadir, 1 jam rasanya lama banget. Betul nggak? Betul. Coba kamu pengajian, ada pengajian, ya pengajian kayak begini, yang datang 20 orang, wiridan, 1 jam rasanya lama. Tapi dengan orang banyak semacam ini, ya, atau kamu tawaf di Ka'bah sana di Mekah, 1 kali kalau sendiri mungkin capek kalau nggak ada orang. Betul apa enggak? Karena banyak orang semacam ini, 2-3 jam bahkan 4 jam kamu duduk tidak terasa. Kenapa? Karena masing-masing itu mengeluarkan energi, mengeluarkan hawa, mengeluarkan sinar. Jadi sinarnya orang wali itu kebiru-biruan, kayak spiritus yang dibakar. Tahu spiritus yang terbakar? Nah, sinarnya itu seperti itu. Kalau ulama, biru keputih-putihan. Kalau orang muslim biasa, ulama bukan, kiai juga bukan, gitu lah. Apalagi wali ya, juga bukan, itu sinarnya putih. Kalau orang yang tidak percaya Tuhan, itu sinarnya kekuning-kuningan. Kalau orang munafik, kayak styrofoam yang dibakar itu. Tahu styrofoam? Busa. Busa kalau dibakar kayak apa? Hitam nggak berkaruan ya. Nah, kalau kamu datang ke ulama, datang ke kiai, atau datang ke wali Allah, tidak usah ngomong apa. Kamu datang, warna siang keluar dari sinar putih-putih, berhadapan sama-sama wali sinar, nanti menyatu sinar ini, berbau, sehingga kamu pulang, sudah sinar yang tadinya kamu putih keluar dari diri kamu, itu sudah berubah menjadi putih kebiru-biruan. Tidak usah ngomong sudah. Tidak usah ngomong, kita modal, kamu sudah cukup. Oleh kamu pulang sudah, bercampur ini sudah. Sinarnya artinya apa? Yang tadinya kamu begitu sampai sering datang ketemu dengan kiai, sering ketemu kiai, ibadahnya semakin gimana? Semakin mantap apa enggak? Yang tadinya ragu, semakin mantap karena dari sekitar yang ada sudah banyak yang punya keyakinan hakul yakin, sehingga pada akhirnya yang tadinya kamu ragu pun ikut-ikutan menjadi hakul yakin. Ini untungnya orang berkumpul berjamaah, karena kekuatan Allah itu ada dalam berjamaah. Jangan merasa hebat, tidak ada yang hebat juga. Atau ini barokahnya bayar, barokah dari mana? Kalau saya bisa memberi barokah, hei jemaah, kamu yang punya utang dia kasih barokah guna sudah kamu. Tidak, ya, semua itu barokah dari Allah. Jadi ketika ada yang memuji kamu, ya, itu yang saya bilang, begitulah cara Allah memuji. Tapi ketika kamu dapat pujian dari Allah, jangan kamu simpan pujian itu, kembalikan kepada Allah. Paham? Merasa tapi tidak muncul, gitu loh. Merasa tapi tidak muncul. Saya merasa ini merasakan, tapi tidak merasa kalau semuanya adalah diri ini adalah Allah SWT. Paham ya? Jadi lebih baik jangan merasa bisa, tapi bisalah kamu merasa.
Jangan pernah merasa bisa, tapi bisalah kamu merasa semua ini adalah, semuanya adalah. Setuju? Hidup sama lagi. Siapa yang ingin sukses? Saya. Siapa yang ingin sukses? Saya. Al-Fatihah. Mau nyanyi dulu ya? Ya, di samping saya ada penyanyi, buat saya jadi doa. Kenapa harus gitu? Buat apa sama saja, kebetulan dia aja digariskan takdirnya menyanyi. Itu aja. Yang punya suara lebih bagus dari Mas Doni itu ada. Kenapa nggak bisa terkenal? Ada dengan takdirnya. Ada yang suaranya pas-pasan bisa terkenal. Tangen dong, kemana? Tangen dong, jadi suaranya kan nggak karuan Mas Doni. Tapi ketika Allah mau mengangkat, tak lagi Allah melihat suara kamu itu enak atau tidak enak. Betul apa betul? Betul apa betul? Tidak melihat lagi. Maka dari itu jangan kecil hati. Ini kebetulan nih, Abah saya ini bukan penyanyi dan guru. Tapi kalau di tempat kerja ada perlombaan menyanyi, saya selalu ikutan. Tapi kalah terus. Mau tanya, bagaimana cara agar suara nyaring dan merdu? Karena Desember ini mau diadakan lagi perlombaan menyanyi. Mohon maaf juga nama bukit saya pakai nama Abah, karena saya bangga dari jamaah Manade. Salam hormat Tisna Kajol Anton tadi. Kajolnya itu. Kajol. Jadi gak usah ngambilkan suara, Tom. Suara kamu segitu, terima sudah. Untung masih masuk kamu daftar. Bagaimana suaranya supaya enak? Sama dengan begini. Kalau perempuan ini memang dasarnya sudah cantik, ya, atau laki-laki dasarnya sudah ganteng, nggak dipoles sudah ganteng. Kalau mau dasarnya jelek dipoles kayak apa itu tetap jelek. Paham ya? Dipoles kayak apa ya tetap jelek. Ditambah lagi beli bedanya loh. Justru dari kekurangan itulah kalau Allah berkehendak muncul dari kekurangannya menjadi orang yang terkenal. Pertanyaan saya, apa pilihannya bos? Kok bisa terkenal? Apa pilihannya? Iya. Terus apa kemudiannya? Haji Bolong. Ya, justru karena bolongnya itulah dia nggak malu-malu menunjukkan kebolotannya, nggak tahu benar atau tidak, itu mungkin cuma perannya. Jadi kita tuh harus menjadi diri sendiri, karena itulah takdir kami. Bangun dan bangkitlah dari takdirmu, banggalah kamu membawa takdir itu, jangan pernah minder dan malu. Betul. Betul. Mau kemana? Jomul, mau apa kelebihannya? Ya, apa nggak ada yang lebih ganteng dari Wak Mau? Si Bebe lagi. Apalagi si Muhyiddin. Justru si Muhyiddin itu jadi terkenal gara-gara ini hidupnya itu dibelah. Selalu musim. Tapi karena dia ngikutin saran sang sutradara, betul nggak? Aslinya dimudi dan seperti itu. Tapi karena arahan sutradara, kamu harus jadi begini pada kamu ini. Pokoknya selalu bikin usil aja. Dia jalankan peran itu dengan sungguh
jadi terkenal. Betul? Tidak kita berpikir begitulah hidup ini, wahai orang yang kami cinta. Apapun yang Tuhan perankan padamu, muncullah kamu dengan peran itu dengan bangga. Jangan pernah malu dan kecil hati. Sebagai wujud, ini peranku, ini kemauan Tuhanku. Gitu. Betul? Betul? Apa dan malu-malu? Apa katakan, jamaah wallahi wa nabi, dari dulu masih di Cibiru. Apa tidak pernah bisa dengan kita? Benar tidak? Pernah ngomong kan? Apa tidak bisa dengan kita? Bagaimana saya bisa jadi kita? Wong selama mundur saya tetap cuci piring. Betul? Selama mundur saya tidak pernah ngaji, mau ngaji dikatanya kasih bener aja. Tahu kasih? Sudah telat katanya. Sudahlah kamu bagian cuci piring kalau ada. Jadi saya ngajinya cuma nabi. Tapi kenapa saya bisa begini? Ya serta kalau ada yang mau nggak bisa ngaji kita mau jadi kiai. Ya usul kepada yang jadikan saya. Jangan protes sama saya. Pernah ada yang mau apa begini itu kayak sampah. Ada dulu yang mau saya bilang untung masih ada tong sampah. Saya nggak marah. Ya betul kan? Iya sudah tong sampah lah. Untung kalau masih ada tong sampah. Kalau nggak ada tong sampah, mau jadi apa Indonesia? Penuh dengan sampah. Maka dari itu, ayo yang merasa dianggap sampah masyarakat, datanglah kamu padaku. Aku siap menampung kalian, akan membawa pulang kamu menjadi barang yang baru lagi. Betul apa enggak? Kan bagus ngumpulin sampah, bisa mendaur ulang sampah. Wadah yang begini lagi, bukan turunannya kiai dong. Harus kan mikir, bukan turunan kiai bisa begini. Gimana kalau saya turunan kiai? Habis kamu udah kebagian lahan. Betul apa enggak? Bukan turunan kiai bisa begini. Apanya yang turunan kiai itu mikir, apanya yang salah ini? Saya yang turunannya bin wali, nggak bisa ngajak 1.000 orang, ngajak 1 orang 10 orang tidak susah. Kenapa Junedi bukan turunannya kiai, ngaji kita nggak bisa begitu? Tanya cari rasanya, apa yang terjadi di balik semua itu? Jangan ngandelkan diri, betul apa enggak? Saya tidak ngaji kitab dibahas. Rasulullah diceritain Nabi Nubi, tidak bisa baca dan tulis. Kamu tidak protes? Saya masih bisa nulis. Saya masih bisa baca. Rasulullah tidak bisa baca tulis. Tapi protes. Giliran saya tidak bisa baca kitab, tapi protes. Tidak bisa ngaji kitab jadi kiai. Untung saya tidak bisa ngaji kitab. Kalau saya bisa ngaji kitab, bangkrut semua yang ngaji kitab. Ya benar, bangkrut. Gak bisa ngaji kita baca tinggi, ya apalagi saya pandai ngaji kita. Tapi karena Allah janji, innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu. Sesungguhnya orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, Allah yang mendaki saya seperti ini, Allah yang mendaki saya seperti ini begini. Istiqomah, mantap kepada Allah. Tak peduli apa kata orang, tapi inilah takdirku. Semua dikatakan iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca dengan nama Tuhanmu. Kenapa kamu begini? Ini Allah. Kok begitu? Itu pun Allah. Istiqomah. Ada istiqomah. Tatanazzalu alaihimul malaikatu. Allah kirim malaikat. Untuk apa Allah kirim malaikat? Malaikat berkata, Allah takhafu wa la tahzanu. Jangan takut, jangan khawatir kamu. Hei yang mau debat dengan diri dan memberi, datanglah. Nih ada Kesari, datanglah. Ada Kiai Aan, datanglah. Ada Umi Yuyun. Ini malaikat-malaikat yang dikirim oleh Allah. Tidak sedikit kiai hadir seperti ini. Betul apa enggak? Apa begini udah ngaji?
Ibu ini tidak ngaji lah. Ibu ini tidak bisa ngaji lah. Lalu saya itu ngaji. Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Itu ngaji kan? Walau apa yang datang ke jin, untung musik. Kalau yang datang ke jin berarti kalah dengan manusianya yang ngomong itu. Lu orang ngomongin gak ikut ngaji, jin ikut ngaji kok kamu gak ikut. Kalah dong sama jin. Berarti hebat jin masih sama kamu. Coba saya tanya satu sama lain. Punya nomor handphone kan masing-masing tanya, kamu jin bukan? Jadi, lah ini karena tidak melihat segala sesuatu yang terjadi dengan pandangan makrifat kepada Allah, diukur dengan logika, diukur dengan akal, seakan-akan karena diri kehebatan, kemampuan, karena keturunan ABCD bisa naik seperti itu. Ini kesalahan besar. Kalau kita melihat semua atas kepada Allah, siapapun dia, yang ada hanya kekaguman. Ketika turunan seorang pelacur menjadi orang hebat, dia kagum akan kuasa Allah. Allah memang luar biasa. Turunan pelacur bisa jadi orang hebat. Tidak dibahas karena melihatnya selalu makrifat kepada Allah. Ketika melihat keturunannya kiai, keturunan pelacur jadi ulama besar, keturunan kiai jadi dibadin, jadi duit, dia tidak menghina turunan kiai, dia tidak menghina, dia mengatakan sungguh adil Allah itu. Allah benar-benar kuasa, Allah betul-betul sempurna menciptakan dengan kehendaknya. Apa buktinya? Di satu sisi keturunan pelacur bisa jadi ulama besar, di satu sisi keturunannya ulama besar jadi dibeli. Betul betul, betul betul. Berarti Allah serba bisa. Itulah yang disebut dengan Allah yang sempurna, tidak luput dari kekurangan. Kita pada wujud sama-sama ada, sama-sama diciptakan oleh Allah. Betul. Wah, yang ngomong lagi, hati-hati kalau begini-begini itu, jangan lihat makanya. Oh, lihat apa ya? Masa ngobrol sama-sama yang begini? Bukan gitu. Malah saya coba hakim loh. Apa namanya begini itu? Kepalanya apa ya? Dicumputkan. Apa namanya itu? Hah? Begini. Kalau ngomong sama saya begini ya. Kamu ngomong sama siapa? Ngomong sama orang belakang gitu. Ada yang ngomong begitu. Hati-hati, jangan pernah sama begini. Nanti ketarik. Yang kalau salah mah jangan ditarik. Bodoh, kena, bagaimana kena? Ada lagi yang begini. Itu begini pakai pelet itu. Jadi yang waktu kalau udah salah orang bisa menentukan pelet semua. Dan memang ada ilmu pelet. Sini, kenapa kamu tidak belajar ilmu pelet? Goblok kamu tidak belajar. Daripada kamu jelek-jelekin orang, ya orang yang mengaji ke sini, kamu nggak laku, belajar aja ilmu pelet yang bisa saja orang, lalu aja pikir kepada Allah. Selesai. Jadi menanggapi hidup begitu aja ya. Saya tinggal tong sampah, saya nggak marah. Alhamdulillah masih bisa jadi tong sampah saya. Daripada jadi tong kosong dari bunyinya, lebih baik jadi tong sampah, masih besar manfaatnya. Betul? Pikiran ada yang ada jin cuma alhamdulillah masih ada jin yang mau ikut jin. Kenapa kok bisa salah? Inilah yang saya katakan. Karena tidak melihat apa yang terjadi itu dengan makrifat kepada Allah. Kalau melihat segala sesuatu, Iqra pertama kali Allah bilang Iqra, bacalah bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Tuhanmu yang menjadikan khalaqal insana min 'alaq, menjadikan manusia dengan segumpal darah. Bukan hanya menjadikan hei laki-laki, hei wanita, tidak, dengan
semua tingkah laku, keadaan takdirnya masing-masing. Bacalah, ini semua adalah Tuhanmu yang menjadikan itu. Betul? Betul apa betul? Kalau ada ilmu pendek saya datangkan orang begini, saya kasih ini imam-imam semua itu. Biar enggak 10 tahun imam itu 10 orang uang jamaahnya. Nih, tak kasih amal ini biar orang tersebut. Oh, mungkin ada yang belum pernah ketemu abah kok bertahun-tahun belum pernah, tidak pernah salaman, tidak pernah berhadapan, dia juga jatuh cinta. Heran, giliran banyak jamaahnya dibilangin macam-macam, giliran bangkrut nanti jadi omongan lagi. Makanya sama-sama jadi omongan, jamaah tambah tahun udah tambah dibesarkan sama Allah demi memakmurkan Yesus. Betul? Orang kalau senang, orang kalau cinta, hatinya orang kalau bersih, ya. Kalau hatinya bersih sama kayak kaca. Kalau kacanya itu bening, bersih, digosok, tembus, tidak ada bercak-bercak yang terlihat. Tenang, tembus. Makanya bersihkanlah hatimu dari ujung ria, sombong, iri, dengki dan hasut. Ya apa tidak? Ya apa tidak? Tapi memang diadakan oleh Allah manusia-manusia seperti itu, karena dunia ini isinya surga dan neraka. Kalau baik semua, namanya juga manusia, namanya juga dunia. Kalau baik dulu, tidak pernah salah, saya pikir bukan orang itu, tapi mereka. Kalau salah terus, juga bukan orang itu, setan. Kalau kadang-kadang salahnya ada benernya, wajar, namanya juga manusia. Makanya jangan menganggap diri ini benar. Rasulullah SAW bilang manusia itu tempatnya khilaf dan salah. Jadi kalau ada khilaf dan salahnya, namanya juga manusia. Betul? Karena tak seorang pun manusia yang bebas dari dosa, aku pun tak luput dari noda. Kan gitu. Namanya orang. Ada orang tapi gak punya salah, gak punya dosa. Siapa orang-orangan? Siapa ini? Makanya ayunkan langkahmu, menetapkanlah keyakinanmu, ya. Jangan kau hiraukan apa kata orang. Anggaplah semua itu angin yang bertiup yang akan mengibarkan apa jadi hajat dan cita-citamu untuk berkibar dilihat oleh banyak orang. Mungkin mana? Apa kalau diduga apa ya sama dia disepelekan gitu, ya, sepelekan. Kalau kamu disepelekan orang, jangan menangis. Kan nangis. Sedih sama siapa? Sedih saudara juga. Memang kira kamu menangis, kamu tidak ingat. Ya sudah, ya sudah. Tahu menangis jadi tetap diingat kok. Kecuali kalau kamu menangis, kamu terangkat derajat kamu. Tidak, sama-sama tidak seperti itu. Untuk apa kamu menangis? Jangan buang sia-sia air matamu itu. Tapi jadikanlah hinaan saudaramu itu sebagai modal keyakinanmu untuk menunjukkan kepada saudaramu bahwa suatu saat nanti dengan keyakinanmu kepada Allah kamu layak untuk dihargai. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Layak untuk dihargai. Setuju? Bu Nani? Pakai apa nggak ini? Belajar kurang apa suaranya kurang kita ya. Kan ada penyanyi ya.
Jadi Allah tahu dikirim Mas Doni itu Suryani. Engkau yang cantik, engkau yang manis, engkau yang menyayang, selalu tersipu lawan sikapmu di balik kemelut ku lemas tanganmu. Di tabir mega-megamu ku melihat dua tangan di balikmu, madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu. Aku tak tahu mana yang akan kau berikan padaku. Aku tak tahu mana yang akan kau berikan padaku. Racun apa mana? Nah, Bu, Ibu pilih racun apa mana? Bagus. Mbak, Madu. Ibu pilih madu apa racun? Racun. Misalnya pilih racun.